Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tidak ada satu orang pun yang menghendaki kesengsaraan dalam kehidupannya. Tetapi harus kita jujur mengakui bahwa meskipun kita tidak menginginkan kesengsaraan hadir dalam kehidupan kita, tetapi kesengsaraan seringkali datang secara tiba-tiba dalam kehidupan manusia. Meskipun ada yang mempertanyakan, sengsara itu sebetulnya adalah sebuah keadaan atau sebuah sikap hati. Dengan lain kata, apa memang keadaannya yang penuh dengan kesengsaraan, atau sikap hati kita yang melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang sengsara. Tapi lepas daripada apapun, harus kita jujur mengakui bahwa setiap orang pasti saja ada yang menghadapi masa-masa sengsara. Ada orang-orang yang mungkin secara uang dia berkelimpahan, tetapi penyakit dalam tubuhnya begitu parah sehingga akhirnya meskipun dia bisa pergi ke manapun yang dia mau untuk mencari dokter yang terbaik, tapi sebetulnya dia hidup sengsara. Ada lagi orang-orang yang mungkin secara ekonomi tidak bermasalah, tetapi kemudian rumah tangganya itu hancur, anak-anaknya kacau, sehingga dia sebetulnya sengsara dengan persoalan-persoalan rumah tangganya. Tapi mungkin buat sebagian orang rumah tangganya akur, rumah tangganya rukun, tetapi persoalan-persoalan ekonomi menjadi persoalan baginya, sehingga secara ekonomi sebetulnya dia hidup sengsara. Ada orang-orang lain yang sebetulnya sengsara. Kenapa? Karena sifat dan karakternya, sehingga dia punya banyak musuh dalam kehidupannya, sehingga dia gak disukai banyak orang, sehingga mungkin secara karir dia baik, mungkin orangnya juga cukup pintar, mungkin orangnya juga cukup hebat gitu, tapi di mana-mana dia selalu punya musuh. Orang seperti ini juga saya beri nama hidup sengsara. Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sengsara bisa saja terjadi dalam kehidupan manusia. Siapapun dia bisa saja menghadapi kesengsaraan. Tetapi bagaimana kita menang atas kesengsaraan, bagaimana kita melihat mujizat Tuhan di balik kesengsaraan, bagaimana kita melihat perkara besar di balik kesengsaraan kita, itu justru membutuhkan iman kita, sehingga kita berkata, aku percaya Yesus tidak akan pernah mengecewakan aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang satu kata yang tidak disukai oleh siapapun, yaitu sengsara. Tetapi seringkali justru sengsara itu yang membuat kita bertobat. Justru sengsara itu yang membuat kita berbalik kepada Tuhan. Justru kadang-kala sengsara itu yang membuat kita akhirnya merendahkan diri dan menyadari kalau bukan karena kasih setia Tuhan, tidak akan kita ada sebagaimana kita ada. Nah, Mazmur pasal yang ke-102 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 itu akan menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Mazmur 102 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku.
Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Sebab ia telah memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi haleluya, engkau tetap sama dari tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat di satu sisi ada masa-masa yang sukar, tapi di sisi yang lain ada kalimat yang luar biasa, dikatakan engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Berarti kita coba simpulkan siapa itu orang yang sengsara. Yang pertama, orang yang sengsara adalah orang yang selalu merasa seperti Tuhan tidak menjawab doanya. Makanya di ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, Tuhan dengarlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesak, sendengkan telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru kepadamu, segeralah menjawab aku. Tahukah saudara, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya dari kita, tapi seringkali kita yang lari menjauh daripadanya. Jadi sebetulnya siapa orang sengsara itu? Orang yang sengsara selalu dia merasa seperti Tuhan tidak menjawab doanya. Bukankah di tengah pergumulan kita, asal saja kita punya iman bahwa Tuhan pasti menjawab doa, asal saja kita punya kepastian bahwa Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masa-masa yang sukar bukan masa sengsara, tapi masa-masa yang sukar adalah masa-masa yang justru menggairahkan buat kita, untuk kita melihat mujizat, untuk kita melihat kuasa, untuk kita melihat perkara besar yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi siapa orang sengsara itu? Orang yang selalu merasa sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya, sepertinya Tuhan menyembunyikan diri daripadanya, sepertinya Tuhan sudah menutup pintu sorga baginya. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, selama kita percaya bahwa doa kita dijawab Tuhan, selama kita percaya bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, selama kita percaya bahwa Allah pasti dalam menggenapi rencananya, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, masa-masa yang sukar bukan akhir dari segala-galanya buat hidup kita. Berarti ingat, siapa orang sengsara? Yang pertama adalah orang yang selalu merasa seperti Tuhan tidak menjawab doanya. Yang kedua, siapa orang sengsara itu? Coba lihat ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Jadi yang kedua, siapa itu orang sengsara? Orang sengsara adalah orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang selalu bicara negatif.
orang seperti itu adalah orang sengsara. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah masa-masa yang sukar, selama ada kata-kata positif dalam diri kita, selama kita tahu bersyukur sambil berkata, betul saya menghadapi masalah, tapi Tuhan saya kan tidak akan pernah mengecewakan saya. Tuhan saya kan akan menuntun saya pada kemenangan. Betul saya sedang menghadapi masalah rumah tangga. Betul suami saya sedang jauh dari Tuhan. Betul rumah tanggaku sedang diambang kehancuran. Tapi aku percaya apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Betul keadaan pekerjaanku sedang sangat banyak masalah. Tetapi bukankah Tuhan yang menyertaiku? Allah Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku. Waktu kita tahu bersyukur, kita kuat. Waktu kita tahu bersyukur, kita akan sukacita. Waktu kita bersyukur, kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Jadi siapa orang sengsara? Orang yang selalu merasa seperti Tuhan tidak menjawab doanya. Orang sengsara adalah orang yang selalu mengeluh. Dan yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang mempermainkan aku, menyumpah aku dan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Berarti yang kedua saya pelajari, siapakah orang sengsara? Orang sengsara adalah orang yang selalu dikhawatirkan oleh keberadaan musuh. Jadi yang dia pikirkan cuma, musuh begini, musuh begini. Loh, Alkitab bilang yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Ada saja orang-orang yang gak suka sama saudara. Ada saja orang-orang yang iri sama saudara. Ada saja orang-orang yang rancangan yang jahat buat saudara. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, jangan kita selalu dikhawatirkan oleh keberadaan musuh. Ingat Tuhan yang menyertai kita. Ingat Tuhan yang membela kita. Ingat Tuhan yang mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang buat kita. Siapa orang sengsara? Orang yang selalu merasa seperti Tuhan tidak menjawab doanya. Siapa orang sengsara? Itu orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu dikhawatirkan oleh keberadaan musuh. Dan yang keempat, yang terakhir, siapakah orang sengsara? Coba lihat ayat 13. Dikatakan, tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Berarti yang keempat, yang terakhir saya pelajari, siapa orang sengsara? Adalah orang yang menjauh dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, orang yang menjauh dari Tuhan. Dengan lain kata, kalau saja kita mau bangkit, Tuhan akan kembali mengasihi kita. Tuhan akan kembali mengerjakan mujizat. Tuhan akan kembali melakukan perkara besar. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Mungkin hari-hari ini saudara merasa seperti orang yang sengsara, yang terlalu banyak mengeluh. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang mungkin sedang mengalami sengsara, mereka yang mau bangkit, mereka yang mau kembali kepada Tuhan, mereka mau percaya bahwa Tuhan menjawab doa, mereka mau bersyukur dan gak mau dikhawatirkan oleh keberadaan segala musuh, tapi mau tetap dekat dengan Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini menjadi kembali hari kemenangan dan mujizat itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat